Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metodologi penelitian Tania Gusmita 1814080036 dengan dosen pengampu Dr. Milyasari SPD MSI. Penelitian eksperimen deskriptif R&D dan PTK. Berikut adalah contoh dari beberapa data dari beberapa skripsi, yaitu eksperimen deskriptif, R&D, dan PTK. Bisa dilihat pada layar. Analisis data eksperimen, yaitu menggunakan analisis data dengan one group, pretest, post-test design dengan menggunakan uji sampel secara random sampling. Deskriptif, yaitu menggunakan analisis data dengan deskriptif dengan mengelompokkan lalu dihitung presentasenya. Korelasi, yaitu menggunakan analisis data dengan korelasi dengan penaksiran antara variasi antara variabel yang muncul secara alami sehingga memperoleh hasil hipotesis. Mix, yaitu menggunakan analisis data dengan mix method dengan merancangan explanatory sequential. Untuk contoh bisa terlihat pada jurnal penelitian di atas. Pembahasan penelitian. Pembahasan penelitian adalah pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan pada penelitian. Cara peneliti membahas data dengan menggunakan eksperimen, baik itu pada penelitian eksperimen, deskriptif, R&D, dan mix, adalah menganalisis makna temuan yang dinyatakan dalam hasil peneliti, adanya hubungan pertanyaan hipotesis, melakukan penelitian yang berkualitas, serta didukung dengan teori kepustakaan yang relevan. Untuk contoh bisa dilihat pada jurnal. Keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian adalah paparan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup dalam keluasan lingkungan penelitian, tapi karena kesulitan metodologis atau prosedural sehingga di luar kendali peneliti. Cara peneliti menyampaikan keterbatasannya dalam jurnal eksperimen, deskriptif, korelasi, R&D, PTK, dan mix adalah dengan mengemukakan bahwa adanya sampel yang minim karena alasan tertentu, teknik sampling yang belum representatif, pemilihan statistik atau teknik analisis data, instrumen pengumpulan data, waktu, serta faktor lainnya yang memberikan residu atau pemicu. Untuk contoh bisa dilihat pada jurnal. Kesimpulan. Kesimpulan adalah hal yang berisi ringkasan, hasil, dan pembahasan untuk menjawab atau mengacu pada masalah atau tujuan penelitian, berupa singkat, padat, tegas, dan jelas, serta tidak ada ulasan secara detail. Contohnya, judulnya Deskripsi Literasi Sains Awal Mahasiswa Pendidikan IPA pada Konsep IPA. Tujuannya untuk mendeskripsikan literasi sains awal mahasiswa semester 3 program studi pendidikan IPA di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan awal literasi sains mahasiswa pendidikan IPA sebagian besar berada pada kategori nominal dan fungsional. Hal ini disebabkan karena mereka belum terbiasa menjawab soal literasi sains, dan juga mereka selalu dihadapkan dengan sistem ujian yang berprofesi pada tingkat tersebut. Untuk contoh bisa dilihat pada jurnal. Implikasi dan saran. Implikasi adalah
efek atau dampak yang dihasilkan ketika suatu objek diberi perlakuan secara sengaja atau tidak sengaja. Saran adalah tempat peneliti memberikan masukan, sumbangan pikiran dengan menuangkan harapan berdasarkan temuan hasil penelitian, serta dengan dituju untuk penelitian selanjutnya. Kaitannya dengan keterbatasan penelitian yaitu untuk memaparkan variabel memberi hasil pengujian model penelitian. Contoh yaitu implikasi dalam skripsi. Secara teoritis, penelitian ini berhubungan dengan peran penelitian ini bagi pengembangan kajian pendidikan fisika dan IPA untuk sekolah menengah. Sementara secara praktis penelitian ini ikut serta memberikan penguatan pelaksanaan pembelajaran fisika dan IPA yang bisa melihatkan literasi saintifik pada siswa untuk sekolah menengah. Contoh saran dalam skripsi. Penanganan limbah dengan membuat proyek PJBL perlu terus dikembangkan karena dapat memberi bekal keterampilan dan pengalaman yang mewujudkan kreativitas peserta didik dalam memecahkan masalah lingkungan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai life skill dan juga membuka peluang kerja bagi diri sendiri maupun orang lain. Sekian.